Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, NIM 2010 409 0048 dari kelas MPIC. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tugas resum skripsi untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Pada judul skripsi yaitu peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan di madrasah sanawiyah atau sering kita sebut MTS Dinia Putri Lampung. Oke, langsung saja. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dimulai dari sifat pengelolaan dan administrasi pendidikan maupun kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang mencerminkan kegiatan pendidikan. Tidak berbeda dengan lembaga lainnya, dalam kegiatan sekolah pun membagi kegiatan ini dalam bagian-bagian yang tentunya terdapat tugas-tugas dan pemangku jabatan sesuai dengan porsinya masing-masing. Atau seperti sudah tugas sebelumnya, yaitu mengenai stakeholder. Seperti kepala madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang dimana semua pemangku jabatan ini saling membantu membangun sekolah sehingga sekolah mampu menjalankan dan mewujudkan visi dan misinya dengan baik. Yang menjadi kunci keberhasilan itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini sangat penting dalam pencapaian sekolah karena dalam pengambilan keputusan tersebut peran manajer dalam hal ini adalah kepala madrasah. Kepala madrasah dalam mengambil keputusan dapat mengetahui langkah apa saja yang dapat diambil untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang dalam melaksanakan pencapaian tujuan sekolah. Kemudian dalam Islam, proses pengambilan keputusan diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lebih bersifat umum. Artinya bisa diterapkan dalam segala aktivitas sebagaimana tertuang dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanqadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian sistem informasi manajemen pendidikan. Apa saja poin-poin yang terdapat dalam sistem informasi manajemen pendidikan ini? Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema. Dalam bahasa Yunani itu yaitu sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi ataupun energi. Yang pertama, sistem secara etimologis berasal dari kata sistema yang berarti adanya hubungan antara bagian atau komponen satu dengan lainnya secara teratur dan menyeluruh. Sedangkan terminologinya menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari sistem bagian-bagian yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dua, tujuan yang memiliki oleh sebuah sistem yang ada pada ruang lingkup pendidikan ialah mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sistem dalam pendidikan ialah berupa pengelolaan data yang berasal dari dalam keberlangsungan sistem yang ada. Dengan kata lain, terdapat sistem terbuka di mana terdapat masukan yang dikelola menjadi keluaran. Yang kedua, ada pengertian informasi. Menurut Helmawati,
informasi adalah data yang dianalisis dengan cara yang bermakna, akan memberikan manfaat bagi pengguna data tersebut, dan dapat menjadi sebuah pengetahuan untuk dapat melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian lingkungan pendidikan. Hal ini dilakukan setelah melalui tahap penyeleksian terhadap kualitas informasi sehingga dapat diperoleh sebuah informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya, ada sebuah usaha untuk mengelola terlebih dahulu data sebelumnya. Akhirnya menjadi informasi, dan hal yang perlu diperhatikan ialah tingkat keberatan informasi tersebut bagi pengguna. Adapun pengertian tentang informasi, yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan ini maupun mendatang. Kemudian pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi manajer yang artinya menangani. Kemudian pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Gordon Davy dalam buku Sistem Manajemen Pendidikan, sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut McLeod mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Dari teori yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan pengertian sistem informasi manajemen adalah gabungan antara sistem mesin atau sistem manusia sehingga dapat menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Kemudian sistem informasi manajemen. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, itu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif dan mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, yaitu menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Dan yang terakhir atau nomor 5, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Kemudian nomor 6, tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Tujuan utama sistem informasi manajemen yaitu untuk membantu seluruh hierarki kepengurusan dalam organisasi dari manajemen hierarki puncak bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan sampai pada manajemen hierarki pertama yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Tujuan dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya seperti SMA dan SMK. Kemudian yang kedua yaitu pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakai sumber daya yang dilokalisasikan untuk dunia pendidikan dan lain-lain. Kemudian yang nomor 7, proses pengumpulan data dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini dapat dipergunakan beberapa metode, di antaranya yang pertama melalui pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, pengamat sendiri langsung mengamati objek yang telah ditentukan, sehingga dengan metode ini data-data dapat dikumpulkan dengan cermat, karena pengamatan sendiri yang mengumpulkannya. Yang kedua, melalui wawancara. Salah satu cara untuk menanggulangi banyaknya bagian yang harus diamati adalah dengan wawancara.
yang dapat diwakilkan pada orang lain. Makin luas dan makin banyaknya bagian dalam organisasi akan semakin banyak personil yang dapat disiapkan untuk menjadi pewawancara. Namun, demikian ketelitian dalam wawancara akan tergantung pada pewawancara, sehingga hasilnya sedikit banyak akan terpengaruhi wawancara. Kemudian yang ketiga, melalui perkiraan koresponden. Dalam hal ini, koresponden diminta untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pengamat. Angka-angka yang diberikan mereka mungkin hanya merupakan perkiraan. Keuntungan metode ini adalah sangat murah dan meliputi daerah yang sangat luas. Kerugiannya adalah bahwa data yang dikumpulkan sering kurang teliti atau tidak valid. Yang terakhir, ada melalui daftar pertanyaan. Metode ini akan lebih efisien dibandingkan wawancara karena melalui daftar pertanyaan ini proses pengumpulan data tidak memerlukan pewawancara. Daftar pertanyaan dapat disebar langsung kepada pembawa data sehingga memungkinkan lebih cepat. Tetapi hal ini pun ada kekurangannya, yaitu apabila memberi data tidak mengembalikan daftar yang telah diisinya atau tidak mengisi semua pertanyaan yang diajukan. Untuk mengatasinya, maka pertanyaan-pertanyaan harus dibuat sederhana mungkin, mudah dimengerti, dan tidak perlu diberi penjelasan. Kemudian, pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengembali kembali data dalam rangka mendukung proses pengembalian keputusan. Sistem informasi manajemen pendidikan saat ini baru sebatas wawancara, diharapkan pada waktu tidak terlalu lama. Sistem informasi manajemen pendidikan ini tidak sebatas wawancara, tetapi sudah mengarah ke aplikasi yang betul-betul menunjang kegiatan dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian yang terakhir ada komponen sistem informasi manajemen. Itu ada 5 poin. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan informasi yang layak pada waktu yang tepat sesuai yang diungkapkan oleh Judith C. Simon. Adapun komponen sistem informasi manajemen tersebut terdiri dari yang pertama, manusia. Manusia dapat menggerakkan komponen-komponen lain yang ada di sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak atau software, prosedur pengoperasian dan sebagainya. Yang kedua ada prosedur. Prosedur digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana seharusnya manusia menjalankan sistem informasi. Prosedur ini juga digunakan manusia untuk mengoperasikan perangkat keras melalui software yang dimiliki. Kemudian yang C, hardware. Hardware merupakan peralatan fisik berupa komputer. Komputer dijalankan menggunakan sistem angka binari. Di era digital ini bentuk 38 komputer sudah semakin bervariasi sesuai kebutuhan menjalankan manajemen. Yang keempat yaitu software. Software merupakan istilah yang digunakan untuk instruksi yang dimiliki sebuah hardware. Instruksi ini juga disebut program. Software terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Software memberikan perintah untuk menjalankan hardware. Yang terakhir yaitu data. Data merupakan istilah yang mengarahkan kepada fakta dari sebuah topik tertentu. Data dapat diubah menjadi informasi yang berharga. Data dapat berupa rekaman, dokumen, gambaran, dan catatan. Mungkin sekian presentasi skripsi atau resume skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.